Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun muliakan adalah para habaib dan juga tuan-tuan guru dan juga para pejabat, wabil khusus pimpinan majelis kita Tuan Guru Haji Ahmad Junaidi, dan juga para habaib yang mungkin ulun kada berpanjang lawas masalah apa ngarannya pembukaan ini karena sudah tadi disambat masing-masing. Tapi mungkin ulun mengucapkan syukur kepada guru-guru ulun yang hadiran. Alhamdulillah ulun ini adalah murid daripada Ibnul Amin. Kalau bisa dikatakan ulun ini adalah murid daripada murid yang kita menakibi Ustaz Kiai Haji Mahfud Amin. Enggih. Dan juga terima kasih kepada para orang-orang yang membantui kita baik dari segi harta ataupun tenaga ataupun relawan-relawan, baik itu yang memasak sampai yang jaga parkir dan juga orang-orang yang mengikuti kamera dan lain-lain, dan juga kepada guru kita Kiai Haji Abdul Wahid yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur sidin dan disehatkan badan sidin dan dimurahkan rizki-rizki sidin dan mudah-mudahan diberikan anak-anak yang saleh. Nggih. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. وما توفيقنا إلا بالله وما توكلنا إلا على الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل وسلم وبارك على النور المبين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وحققنا بحبه وأكرمنا بقربه واجعلنا من رفقائه يا رب العالمين. أما بعد, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di sini hanya untuk menghadapnya. Apakah kita tahu sekarang ini kita menghadap siapa? Kita sekarang ini menghadap Rabbul Alamin. Kita sekarang ini menghadap Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita sekarang ini menghadap Malik Yaumiddin. Kita sekarang ini menghadap Limanil Mulkul Yawm. Fanaqulu Lillahil Wahidil Qahhar. Kita sekarang ini pada hakikatnya adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhan yang mempunyai daripada hari yaumil qiyamah limanil mulkul yom. Zaman sekarang kita sudah banyak lupa daripada hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala nanti di sana limanil mulkul yom. Siapa raja dari raja untuk hari ini? Maka nanti kita semua ulun dan pian-pian seberataan akan mengucapkan lillah al-wahidil qahhar. Itu adalah hanya untuk Allah Jalla Jalaluh yang Maha Esa, yang Maha Pemarah. Yang mana dikatakan hari itu di dalam hadis sahih bahwasanya Rasulullah ketika makan-makan, beliau berkata, disurungi Rasulullah ketujuh daripada memakan katif kambing. Jadi disurungi sidin bahwasanya ini gasan piannya Rasulullah, kemudian sidin makan. Kemudian kata beliau apa? Tahukah kalian siapa itu Sayyidun Nas? Aku ini adalah Sayyidun Nas. Aku ini adalah penghulu daripada manusia-manusia. Jadi hendak
tahukah bebuhan ikam para sahabat, kenapa aku ini jadi penghulu manusia? Maka dari itu Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda bahwasanya nanti di hari kiamat akan dikumpulkan daripada orang yang paling pertama sampai orang yang paling terakhir, yang mana mereka di sana semua ketakutan, yang mana dari semua mereka itu merasa lawas benar lagi kadeda namanya perhitungan. Orang itu kalau misalkan membuat kesalahan, kalau langsung dihukumi nyaman, takutnya jadi bukan polisi. Tapi kalaunya dilambat-lambatakan, kadeda hukum sama sekali, maka perasaan tuh nah ru'ub, kalau bahasa Arabnya ru'ub, memberi takutan. Maka dari itu para mereka ini yang awalin sampai akhirin ini berinisiatif saling memandang bagaimana kita sekarang ini. Maka mereka pun berinisiatif untuk mendatangi Nabi Allah Adam. Apa kata Nabi Allah Adam? Aku hari ini tidak bisa membantui siapapun. Nafsi, aku pun kepada diriku takutan. Nabi Allah Adam, orang yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari itu takut. Kenapa? Kata Sidin, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah marah seperti hari ini, baik itu sebelum hari ini ataupun setelahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah marah. Maka Sidin pun takutan. Maka Sidin cari yang lain. Maka ke Nabi Allah Nuh dengan jawaban yang sama, ke Nabi Allah Musa dengan jawaban yang sama, ke Nabi Allah Isa dengan jawaban yang sama. Tapi karena Nabi Isa ini akan diutus nanti di akhir zaman, beliau tahu siapa itu Rasulullah. Beliau tahu bahwasanya Khatamul Anbiya itu siapa itu yang bisa mensyafaati hari ini. Maka kata beliau, pergilah kepada Rasulullah. Oranglah, misalkan kalau kuitan toh sarik, biasanya yang membisai kuitan tuh anak paling halus. Ya kah adakah? Kalau orang paling tua biasanya ada apa yuk jauh ya sudah. Tapi datang yang paling halus artinya nah, bah ini nyaman. Begitulah secara logika, tetapi ini hadis Rasulullah bukan hanya logika. Jadi akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ana laha, akulah yang akan memberikan syafaat kepada kalian semua. Akulah yang akan menjadikan semua kalian ini sekira kada takutan lagi. Sehingga beliau mendatangi daripada Arsyur Rahman dan kemudian bersujud sampai beliau di sana. Hamida alladzi lam yahmadhu lal as-sabiqun, yang mana tidak pernah waktu itu hatta Rasulullah ketika hadis ini kada tahu apa yang akan beliau ucapkan. Karena di waktu itulah ada ucapan-ucapan pujian yang langsung diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Sidin. Sehingga beliau memuji, terus memuji sampai apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad irfa' ra'sak, sal tu'ta washfa' tushaffa'. Ya Muhammad, angkatkan kepala. Kemudian kata beliau, mintalah apa yang kamu mau, maka akan aku beri. Kemudian kata beliau, maka syafaatilah orang-orang yang mau engkau syafaati. Sehingga kata Allah kata Rasulullah, setelah beliau bisa mengangkat akan kepala beliau, apa yang beliau bicarakan? Apa kira-kira doa pertama yang setelah waktu itu sangat genting itu apa? Doa pertama kata beliau adalah ummati, ummati, ummati 3 kali, yaitu adalah ulun dan pian-pian seberataan dan abah-abah pian
dan keturunan-keturunan pian dan semua daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan sidin di situ. Sehingga di dalam riwayat ada hadis sahih itu riwayat Bukhari atau muttafaqun alaih, kata Allah Subhanahu wa taala, maka bawailah daripada umat-umatmu yang masuk surga tanpa hisab di sebelah kanan daripada pintu surga, yang mana dikatakan baina misra'aihi, bahwasanya di antara dua pintu orang itu tenah adalah baina Makkah wa Hajar, atau di dalam riwayat adalah baina Makkah wa Busra, yang mana ulama sekarang ini mengira-ngira yaitu adalah sekitar 120.000 kilometer lebih. Ayo bayangkan, nah kayak apa kanalnya daripada pintu surga yang sebelah kanan waktu itu, yang mana umat Rasulullah masuk tanpa hisab. 1.200 kilometer lebih pintunya, yang mana selain daripada itu maka umat Rasulullah akan bersama dengan orang-orang awalin dan akhirin tadi. Fanaqulu Allahumma salli wa sallim alaih, Allahumma salli wa sallim alaih sahibil syafa'atil uzma sahibil maqamil mahmud. Kita bersyukur sekarang ini menjadi umatnya Rasulullah, masukna lawang ganal benar. Bila sudah lawang ganal benar itu kada masuk juga. Nah, di mana mandak? Jadi kita ini mempunyai nafahat, mempunyai rahmat, mempunyai sakinah dan lain-lain di majelis ta'lim ini. Jadi alhamdulillah kita menjadi umat Rasulullah. Maka sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala hadhihin ni'mah. Jadi majelis-majelis seperti ini adalah untuk kita apa? Untuk kita sebenarnya mempelajari fokus. Orang sekarang ini kada ada lagi fokus sudah. Makan mau cek HP, minum mau cek HP, bawa motor sambil bah-HP padahal kada boleh. Berkendaraan sambil mengotak HP, ini sambil ini sambil ini. Masuk dari Facebook ke TikTok, TikTok dari ke sini, masuk ke WhatsApp, kada ada lagi fokus. Kapan fokus itu kapan? Ya seperti inilah kita berfokus. Siapa di antara kita yang mengotak-otak HP di sini? Amunnya ada juga melihat sedikit sudah ada. Inilah tempat-tempat untuk memfokuskan diri kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk muraqabah dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tempat-tempat seperti ini juga dibikin jadi ajang hiburan, kiamat di dunia sudah. Majelis taklim diajang di antara tempat hiburan, kiamat dunia sudah. Ini adalah pondasi terakhir untuk kita mengingat kepada Allah, untuk kita mengingat Rasulullah, untuk kita mengingat para sahabat dan para yang kita baca daripada manaqib-manaqib ini. Jadi tempat seperti ini adalah ajang atau turnamen untuk kita berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memperkuat takwa kita kepada Allah, untuk memperkuat mahabbah kita kepada Allah. 24 jam dalam seminggu, masa 1 jam aja atau 2 jam 3 jam untuk majelis taklim kada kawa? 24 kali 7 berapa? Hitung aja situ. Nah kita 2 jam 3 jam kada kawa jual lagi. Tempat-tempat seperti inilah yang akan menjadikan kita nanti di akhirat kelak menjadi syafaat-syafaat, karena orang-orang seperti inilah nanti yang akan mensyafaati kita. Enggak, kan aja ini ada kena mungkin alun anokan hadisnya terakhir aja itu masalah syafaat. Jadi intinya itu tempat ini adalah kita berlomba-lomba
untuk apa? Memperkuat iman, wat taqwa wal amal. Dan tempat seperti ini adalah memperkuat mahabbah kita kepada Rasulullah. Sudah berapa banyak sirah Rasulullah yang kita ketahui? Sudah berapa banyak waktu yang kita buang untuk ini itu? Jadi tempat-tempat seperti inilah yang mengingatkan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi ulah wa Rasulullah Habibullah. Jadi tempat seperti ini adalah tempat, kalau ibarat zaman ini adalah tempat ces-cesan, mences iman kita, mences takwa kita, mences daripada salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mences daripada taubat kita, mences daripada syukur kita, mences daripada sabar kita, sampai mences daripada ridwanullah. Sehingga kita apabila selesai majelis ini, maka fast charging, full, harus full kita di sini. Sehingga kita ujar bubuhan guru-guru ulun, kita jangan bulik keluar masjid, keluar majelis dari sini. Tetapi kalau selesai majelis, bawalah majelis ini ke rumah-rumah kita. Jangan kita bulikan keluar dari majelis, tidak. Tapi bawa ini majelis. Sampaikan kepada anak bini, sampaikan kepada jiran-jiran kita. Jangan bulikan sudah ampihan, kada. Tapi bawalah majelis-majelis seperti ini, sehingga rumah kita akan menjadi ahlul iman, ahlul nur. Kampung kita akan menjadi ahlul nur, ahlul iman, ahlul mahabbah, ahlul taqwa. Dikatakan ulama, bahkan hadis-hadis Rasulullah dan Quran, majelis ta'lim ini ada sekitar, ulun ringkas sekitar beberapa, ada 4 atau 5 majelis ta'lim itu faidahnya. Yang pertama daripada majelis ta'lim itu adalah apa fungsinya? Nah, kita dudukkan kayak ini nih. Yang pertama adalah seperti di dalam hadis adalah raudhah min riyadil jannah. Sebagian dalam hadis, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian lewat, apabila kalian melihat, apabila kalian mendengar daripada majelis-majelis ta'lim, maka kata Rasulullah SAW, datangi. Kemudian ditanya Rasulullah, apa itu riyadul jannah ya Rasulullah? Kata beliau adalah hilaqul dzikir, yaitu adalah tempat-tempat berkumpulnya orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah di tempat kita di bedangdutan? Tidak. Tetapi ini adalah tempat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana hadis tawil dikatakan bahwasanya majelis-majelis seperti ini, innalillahi malaikatan sayyarah fudulan, yang artinya sekira mempersingkat waktu adalah Allah Subhanahu wa taala. Majelis seperti ini adalah kumpulan daripada malaikat. Kita di sini 1000, 2000 mungkin. Tapi yang kada kasat mata beberapa ribu, jutaan malaikah, yang mana sampai apa? Hafathumul malaikah, hafat itu sudah nah. Itu kita benar kada melihat. Jadi yang pertama tadi itu adalah riyadul jannah. Yang kedua adalah berkumpulnya para malaikah sebelum kita ini. Yang ketiga adalah tempat di sini adalah kita, sebagaimana setelah mereka naik, kata Allah Subhanahu wa taala, dari mana bubuh nikam? Walahu matsalul a'la. Wa huwa a'lamu bihim. Yang mana kata mereka, ulun datang daripada ibad, daripada bubuhan kayak kita ini. Yang mana mereka ini, ujar malaikat, adalah mengharapkan daripada surganya Allah, takut daripada nerakanya Allah. Yang mana dikatakan di dalam hadis bahwasanya, bagaimana, apakah mereka melihat daripada surgaku? Apakah mereka melihat daripada nerakaku? Maka mereka mengatakan, tidak ya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau mereka melihat? Artinya kalau melihat maka akan seluruh waktunya akan beribadah kepada pian. Kemudian mereka itu, ini yang ketiga adalah apa? Selain kita meminta daripada surga dan neraka, adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita meminta ampunan. Banyak kada dosa kita? Siapa kira-kira di antara kita yang kada ada bisi dosa? Siapa? Yang kada ada bisi dosa itu cuma para anbiya al-ma'sumin. Bahkan para aulia pun mempunyai dosa-dosa, yang mana itu bisa dikafaratul dzunub. Cuman jar ulama, para aulia itu tidak
tidak mungkin mengerjakan kabair. Tapi kalau sagair mungkin, makruhat mungkin. Enggih. Jadi intinya adalah tempat-tempat majelis ta'lim ini yang hadis panjang tadi, berkumpul malaikat, meminta-minta kita. Di sini kenapa jadi diibaratkan daripada minta jannah? Kenapa? Karena sesuatu yang paling tinggi permintaan itu adalah surga. Kesebujur kawai malaikat menyambat bahwasanya si fulan hendak bebine, si fulan hendak motor, si fulan hendak ini, si fulan hendak ini kepanjangan, langsung hendak daripada surga. Sudah. Takutan lawan neraka, meminta ampunan. Maka dari itu kita di dalam majelis ta'lim ini banyak-banyak membaca istighfar, astagfirullah. Enggih, bahkan di dalam riwayat bahwasanya Rasulullah dan para sahabat membaca daripada istighfar sampai 70 kali di dalam majelis-majelis seperti ini. Enggih. Yang ini yang terpenting daripada hadis yang panjang tadi, ujung ini yang paling penting. Jar para malaikat, artinya di sana tuh ada aja artinya nang kada hendak majelis ta'lim sebujurnya cuman nempang lewat aja. Paribahasanya tetamu kawan di parkiran, empatnya duduk di parkiran sana. Ujar sidin walahu ghafartu, dan mereka pun aku ampuni kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira yang di parkiran-parkiran itu kada dapat ampunan. Semua daripada kita mempunyai andil daripada majelis ta'lim ini, maka dari itu di dalam akhir itu adalah humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum, yang mana artinya adalah mereka itu kata Rasulullah suatu kaum. Nengaran kaum itu satu kah dua kah? Banyak nengaran kaum itu. Inilah kita ini adalah kaum 1, 2, 3, 4, 5 nih. Jadi bubuhannya yang hadir ini adalah humul kaum, yang mana la yashqa bihim lah jalisuhum, yang mana dengan sebab mereka kesarah aja batu ta'diyah hendak nang sebabiyah. Kenapa kah? La yashqa bihim jalisuhum, yang mana mereka kaum ini tidak pernah mencelakakan daripada orang-orang yang duduk itu. Karena di dalam riwayat, di dalam hadis sahih bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dan kalian kata Rasulullah ketika waktu itu nanti sama-sama kuat di dalam munajat. Kalau Rasulullah kabarnya lebih kuat, artinya aku dan bubuhan ikam tuh sangat kuat di dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Munajat yang tadi kuat-kuat tadi tuh. Yaitu adalah ketika mereka meniti siratul mustaqim, melihat kekawalan, artinya dahulu si fulan itu sembahyangan lawan aku, artinya dahulu puasa lawan aku, artinya terkumpulan sembahyang, terkumpulan puasaan, terkumpulan di majlis. Oh sekalinya harus diajab di bawah sana, rasa kada nyaman malah ibarat jurang tuh rasa melawan akan kawan artinya nah kawan bahari di masjid, kawan bahari di majlis harus diajab. Jadi Rasulullah, anak dan bubuhan ente sama-sama kuat di dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Yaitu adalah untuk menyelamatkan kita-kita ini yang tergelincir. Jadi majelis ta'lim seperti ini alal akal daripada faidahnya itu adalah kita mendapatkan syafaat daripada kekawalan-kekawalan kita yang mukminin ini. Fadlan anil aulia, fadlan anil anbiya. Bahkan di hadis, akhir hadis itu bahwasanya bubuhan mukminin, bubuhan malaikah. Jadi ulun imbah melihat malaikah itu hati ulun berarti ini yang malaikah hafathumul malaikah tadi. Jadi bubuhan malaikah pun hari itu mensyafaati, artinya dahulu itu nah hadir di majelis guru junai sekali aja bang. Tapi pernah terlihat ditarik juga. Sibuk kada kawak saya sibuk panar. Padahal lah bila nuker rokoknya ngaleh, tapi kisah sibuk aja. Karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kan tidak. Ya Allah, itu daripada fadail majlis ta'lim. Lagi biar terusakan karena ulun murajaah tadi itu modalnya masalah majlis ta'lim itu ada sekitar beberapa. Imbah itu ulang di hadis lain.
Di hadis lain dikatakan bahwasanya ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu. Habib Umar kalau mendengar kalau ada kalimat ma'ahu nih imong bahasa den diulangi sidin rajen ma'ahu atadri manhu sidin. Apakah kalian tahu siapa sidin itu? Itu adalah Allah jalla jalaluh wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersama orang-orang yang menyebutku. Kita kekurangan sekarang ini daripada zikrullah. Kalau orang-orang aulia bahari zikrullah itu kada lepas tasbihna, kada lepas bersalawat ala nabi, kada lepas. Zaman kita ini HP nang kada lepas. Seberataan hilang kecuali HP. Ya kada? HP itu kada mau hilang. Karena satu tempat dicari. Satu tempat dicari. Kalau orang dahulu kada lepas daripada tasbih. Bahkan mencilang tasbih sidin tu rajin. Banyak melihat bubuhannya bari mencilang tasbih kayak biji salak ya asalnya. Kebanyakan dia nona mencilang. Iya kada? Wa ana ma'ahu. Jadi kalau kita berzikir rasakan inilah ma'iyatullah. Kata Al-Imam Al-Haddad hendak mengetahui kalau kita ini mempunyai maqam muraqabah kah atau kadakah. Jadi orang itu tuh ada mempunyai 3 martabat kalau di dalam ketakutan itu. Ada ngarannya takutan yang pertama. Ada di atas daripada takutan itu adalah malu. Supan. Di atas daripada malu tadi haibah. Jadi orang apabila sudah haibah itu bubuhan nang najar lagi. Kalau kerak lagi mbah. Kalau ini takutan, contohnya nang kayak ini aja peribahasanya contoh. Banyak aja peribahasanya lampu merah. Amunnya kada ada takutan, lewati aja. Bilanya takutan, walaupun ini peribahasanya kada cinta lawan polisi, sarik mbah polisi. Tapi takutan, oh ada mau umpati lampu merah, ya kalau. Tapi ada orang sudah di atas level takutan, yaitu adalah apa? Ngarannya malu. Artinya aku ini jadi panutan, malu. Jadi kalau sudah orang mencapai level malu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun inya berada, maka inya tidak akan mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita berusaha di majelis-majelis taklim seperti ini untuk menaikkan level kita lawan Allah taala. Jangan hanya meminta-minta aja, jangan hanya takutan aja, tetapi malu lawan Allah Subhanahu wa taala. Amunnya hendak tahu tafsir daripada khauf ataupun haya ataupun haibah, itu Imam Ghazali di dalam Ihya itu disebutkan ketika di babis shalah. Dia ditupian murajahe aja sorangan situ. Enggih, karena ulun kada membahas masalah haibah, masalah haya atau malu aja kita masih belum sampai. Jadi apabila sudah malu lawan Allah Subhanahu wa taala, nyaman sudah hidup. Kada perlu lagi diawasi. Supan. Ada nang disupani. Sehingga ajar sidin ngentah untuk mengetahui nang kayak pemalu tadi itu hendaknya sidin ngentah apa? Tes. Kadang-kadang kita ada nang dimalui seseorang di kampung itu. Jadi hadirkan orang yang kita malui tadi di hadapan kita, kawakah kita berbuat nakal atau adakah? Bilanya kita menghadirkan itu tadi dan kada kawa berbuat nakal karena kita supan lawan inya, berarti inya mempunyai syai'an minal muraqabah. Makanya mempunyai sedikit daripada muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggih. Itu toh. Jadi imbah itu pulang wa ana ma'ahu. Jadi berina majlis taklim seperti ini adalah ma'iyah ma'allah. Kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Enggih, kada nang masalah nang anu kada usah membahas masalah nang hulul wal ittihad to kita. Enggih, kepanjangan kena. Terus lagi. Jadi pulang majlis taklim ini selain daripada ma'ahu tadi itu adalah apa? Yubahi bihumul malaikah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut akan kita, maka dalam hadis itu in dzakartuhu fi malain, dzakartuhu fi malain khairin minhu. Yaitu oleh kita ini banyak kalau nah.
Jadi Allah Subhanahu wa taala di atas sana mengumpulkan para malaikat lebih banyak daripada kita sekarang ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bangga kepada kita. Oh, Utuh hadir malam ini pengajian Guru Junai. Oh, Adol hadir malam ini pengajian Guru Junai. Oh, Samotoran hadir dari Kandangan. Oh, ini Allah Subhanahu wa taala bangga. Pian kadusah lah membanggakan Allah taala lah, membanggakan kuitannya nggak rasanya. Anak membanggakan kuitan kayak apa rasanya. Murid membanggakan guru kayak apa rasanya. Guru membanggakan murid kayak apa rasanya. Tahu lagi artinya lon si fulan itu muridku bahari. Wah, astaga bang tah. Karena ini bukan inya lagi yang membanggakan guru, tetapi sampai level guru yang membanggakannya. Maka dari itu Al Habib Munzir itu salah satu orang yang top. Karena apa? Karena Habib Umar membanggakan lawan sidin. Begitulah orang-orang yang sudah naik level-levelnya itu. Jadi kita hendaknya apa? Naik level kita dari nang asalnya takutan, apalagi nang kada takutan lagi lawan Allah taala lah. Oh man, itu kada usah dikisah lagi sudah. Ini nang takutan ya lah. Hanya kemudian naik level ngarannya malu. Imbah itu yang terakhir daripada faedah majlis ini adalah apa? Kita ini adalah tasdiqan min hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu membujurkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Di dalam hadis dhaif dikatakan ditambahi di situ bahwasanya orang-orang Baitul Maqdis dan sekelilingnya Baitul Maqdis. Enggih, cuman yang jelas kita di sini adalah orang-orang yang zahir. Nampakkah kadakah kita nih? Nampakkah kadakah? Berapa ribu nang hadir? Banyakkah kadakah? Seikongnya kada nampak kira-kira. Tapi karena kita banyak ini berarti zahir alal haq. Alal haqqah kadakah kita? Alal bujurkah kadakah? Hah? Adakah kita main nyambati orang? Menggibah orang? Kada. Nah kita disambat di sini adalah apa? Adalah agama, adalah zikir. Yang mana mereka itu terus zahir alal haq, la yadurruhum man khadalahum. Jadi mereka orang-orang kayak kita ini, ulun dan pian-pian ini adalah tidak merasa mudarat dengan orang yang menyambati. Tidak merasa mudarat dengan orang yang tidak mendukung kita. Bahkan malahan semakin tidak didukung, semakin kita kuat. Sebagian orang nang kayak itu, orang-orang rejal tuh nggak itu, semakin kada didukung, inya semakin kuat. Tapi amunnya nang uyuh bener nah semangat, bila kada didukung empih dah. Empih sudah dia. Sekolah kada didukung witan, kada diunjuki duit. Empih sudah. Tapi amunnya orang nang rejal, orang yang kuat, kada didukung kuitan kah? Kada didukung keluarga kah? Kada didukung siapa kah? Bila kuitan kada mau ongkosi, berusaha seorang. Begitu. Jadi kita harus apa? Harus kuat. La yadurhum di dalam hadis man khadalahum. Begitu juga akhwanuna fi Palestina di sana, di Gaza. Walaupun PBB kada mendukung, Amerika kada mendukung, ini kada mendukung, mereka tetap kuat. Karena ini adalah zahirina 'alal haq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Bila sudah datang amrullah itu sudah hamdah. Ada kok diapai lagi dah. Peribahasanya biar pakai batu kan meladum. Sudah kehendak Allah taala sudah sampai itu. Hah? Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Kalau sudah datang waktu itu tuh kada kok diapai lagi sudah. Sarah Allah taala batak kada ada lagi peribahasanya bensin listrik. Bisa sudah di dunia nih. Bepedang aja lagi sudah. Hah? Tapi itu kita kada disuruh itu. Pertanyaannya kita sekarang ini kita zahirina 'alal haq, tapi kita ini adalah di akhir zaman. Apa jadi di akhir zaman? Di dalam hadis dikatakan bahwasanya apa? Wa min alamatis saah atau wa min asyratis saah wa min akhiriz zaman, daripada akhir zaman itu adalah ayyur fa'al ilm wa yaksural jahal wa yaksuraz zina, wa yaktura syurubul khamar, wa yaktura syurubul khamr, 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 wa yaktura syurubul
wa yagillar rijal takturun nisa. Itu adalah alamat daripada akhir zaman. Banyakkah kadakah itu? Ayyur fa'al ilm. Di dalam beberapa tahun ini sudah berapa ulama yang sudah meninggal. Dimulai daripada mungkin ulun kada temui abah pengasuh Abah Mukhtar. Nang hanyar ini adalah Kanda Mukhlis. Yang sebelum-sebelumnya Guru Danau, Guru Fulan, nang di Banjar, Guru Fulan, ayyur fa'al ilm. Imbah itu pulang yaksural jahal. Banyak orang-orang nang kada dan pintarnya lagi sudah. Itu jahal, ngaran jahal. Maksud di sini jahal di dalam agama. Kalau nang masalah nang teknologi napa-napa banyak yang pintar-pintarnya. Wa yaksuraz zina. Allah. Banyakkah kadakah perbuatan zina sekarang ini? Anak-anak SD aja pikirannya nah kayak itu sudah. Tambah ke SMP, tambah ke SMA, kuliahan tuh kada lagi sudah. Berapa persen aja lagi ada. Wayak surah syurbul khamar. Banyak daripada akhir zaman itu. Nah, gawian, mabukan, bahkan dengan sejenis-sejenisnya. Berapa narkoba sekarang? Dalam segala jenis narkoba bahkan dulu waktu pengajian di negara itu artinya BP di sini 70% nang sekolahan artinya bukan narkoba. Tahun sekolahan lah. Nama sok penjara tuh. Di sekolah kan itu sekira pintarnya. Itu 70% BP kasus di sini artinya apa? Narkoba. Imbah itu bilang yakilur rijal. Mungkin banyak daripada ulama mengatakan bahwasanya maknanya yakilur rijal sedikit daripada lelakian. Itu makna sahih. Tetapi mungkin kita bisa kalau kita mengutak hadis itu lebih dalam daripada itu. Yakilur rijal. Rijal itu adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh sedikit zaman ini. Bisa dikatakan itu banyak aja lelakian nah berapa ribu nah. Tetapi yang berpengaruh dari kita ini berapa orang? Yang di masyarakat dipandang orang berapa orang? Yakilur rijal. Banyak turun nisa. Banyak bebinian. Banyak bebinian ini mungkin bisa dikatakan bebinian yang itu secara zahir, tapi bisa dikatakan dalam makna lain yakturun nisa, yaitulah awsafun nisa. Kalau sudah lelakian mempunyai sifat-sifat bebinian, penyupan, apa ngarannya tuh? Apa ngarannya? Bilanya sedikit-sedikit menangis tuh. Apa ngarannya? Cengeng nggak? Cengeng. Wah ini anak lelakian. Tamat SMA, tamat SMP, kada ditukarkan HP anu menangis. Kayak apa? Yaktur ausafun nisa zaman sekarang ini. Cengeng. Kalau bahasa Arabnya mudalla. Tetap manja. Yakilur rijal. Yaktur nisa cuma ulun kada membahas banyak daripada itu, ulun hendak membahas nang sedikit itu aja. Ayyur fa'al ilm. Apa ayyur fa'al ilm ini? Kata Rasulullah di dalam hadis, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas atau minal ibad, walakin biqabdil ulama hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fa idza su'ilu aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kada mencabut ilm itu artinya berbahasa percetakan di dunia seberataan tutup. Kada nang itu. Majelis taklim seberataan tutup. Kada nang itu kecuali mungkin waktu Covid semalam. Tapi apa? Biqabdil ulama. Itu adalah dengan meninggalnya ulama-ulama kita. Sehingga yang menjadi tetuha kampung, yang menjadi orang yang dituhakan itu adalah orang-orang jahil. Bakorokian kayak Pak? Ya, mantap artinya. Ini kayak Pak? Mantap. Olah kayak ini, kos tambahi lagi.
fasuilu fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka akan memberikan fatwa-fatwa yang dengan tidak berdasarkan ilmu. Fadallu, maka inya akan sesat. Kalau inya sesat ya wajar ya, ada apa ya. Tapi wa adallu, selain inya sesat, inya juga menyesatkan akan orang. Imbah apa enggak ya Pak Bib? Kayak ini jaga kita? Tidak. Kalau kata orang dahulu, mati satu, tumbuh 1000. Meninggal Abah Muhtar, kita akan ciptakan Abah Muhtar yang baru. Jangan kita di situ aja. Meninggal guru danau, kita ciptakan guru-guru danau yang baru. Meninggal wali fulan, kita ciptakan wali-wali fulan yang baru. Dengan apa? Ya dengan pesantren seperti ini. Jangan sudah empihan. Kita ciptakan bisi anak 3 seikung nang ke pesantren, tapi nang paling pintar, jangan nang paling bungol. Kalau nang paling bungol di antara 3 diandak ke pesantren, maka kada jadi napa-napa 2-3 tahun bulek. Apalagi zaman ini. Tapi kalau nang paling pintar dikirim, maka inya 2-3 tahun akan bermanfaat bagi kampungnya. Ya kah kada kah? Ya salah juga, duduk kayak orang sudah nah. Enggak. Jadi kita sekarang ini harus regenerasi. Kita harus membibit daripada ulama-ulama yang baru, alim-alim yang baru, guru-guruan kita yang baru. Kita dukung. Banyak aja orang alim kadang-kadang kada dia dukung. Boleh ke kampung berjual pentol. Kenapa artinya? Kada disuruh kenapa? Ya kada terpakai di kampung. Bilanya ada kenanakan pondokan bulik kiau duduk ke muka, suruh baca tahlil kah paling kada, suruh baca doa kah paling kada, didukung. Kalau kada didukung kayak ulun peribahasanya hadir duduk situ ada apa ya. Tapi kalau didukung, diunjuki mikrofon, hanya orang tahuan. Seperti itu. Ini logika aja. Jadi didukung daripada ulama-ulama dari Hadramut yang hanyar berapa puluh yang datang setiap bulan, setiap tahun. Yang dari Mesir, yang dari lain-lain. Yang keluaran daripada pondok-pondok kita, mungkin yang sekolah agama mungkin ribuan setiap tahun yang lulusan. Tetapi siapa yang keluar daripada ribuan itu? Pertanyaannya, kenapa jadi santri yang ribuan itu kada kawa menjadi pengganti daripada ulama-ulama yang dahulu? Berarti ada sistem yang salah di situ. Sistem yang perlu diperbaiki di situ. Karena setiap zaman ada rijalnya, ada sistem baru yang kita kada kawa disamakan tahun 50-60 lawan tahun 2020. Lain sistemnya. Kita pertahankan yang dahulu dan kita kembangkan dengan yang baru. Jangan juga main tirat lo yang dahulu. Yang dahulu tetap kita jaga karena itu adalah daripada rijal yang membikinnya. Abah Mukhtar itu, Abah siapa tadi? Abah Mahfud Amin. Bulik tahun berapa tadi itu? 1941. Tahu lah pian tahun 1941 itu apa? Indonesia ini belum merdeka lagi. Waktu itu tuh Perang Dunia Kedua. Bayangkan pian kayak apa sih din bulik? Kayak itu aja kan sudah dipikirkan. Pakai kapal kawa bulik. Perang Dunia Kedua, pada gampangan Perang Dunia Kedua itu bukan Jerman, bukan Jepang, bukan Amerika, bukan Eropa waktu itu saking bahkan bukan Turki, nggih. Ala kulli hal. Jadi kita harus dukung. Maka dari itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am.
apabila ada seorang yang dapat taufik dan hidayah berkat engkau, maka engkau seakan-akan lebih bagus diberi daripada onta yang habang. Onta habang itu kalau zaman Nuh ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Mungkin kalau yang ketujuh mobil Ferrari, yang ketujuh emas na berlian nah, itu tah. Cuman katanya sidin mah khatab secara akal. Pian tahulah di sini la ayyadiyallahu bika rajulan, ini apa garang? Rajulan ini nakirah. Jangan kira rajulan itu orang-orang menjauh. Rajulan itu bisa dikatakan adalah anak kita. Kalau kita bisa memberikan taufik wal hidayah kepada anak kita untuk sekolah pondok pesantren dan inya sukses, maka pian seakan-akan diberi daripada perhiasan yang sangat mahal. Jangan dikira orang anak si ano kada anak kita. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yanqusu min dzalika syai'a. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang menyerukan atau mandalla dalam riwayat barang siapa yang menunjukkan atas suatu hidayah, maka inya akan mempunyai daripada pahala seperti orang yang melakukan itu. Kira-kira Abah Mahfud senangkah kita di sini kadakah? Yang mana ulun ini adalah salah satu murid daripada murid Sidin. Yang mana Kanda Junai murid daripada murid Sidin. Yang mana rata-rata di Banjarmasin ini nih adalah murid atau murid-muridnya Sidin. Kalau diibaratkan di Hadramut itu adalah Rubat Trim atau Rubat Habsyi, yang mana di mana-mana pun adalah murid daripada murid-muridnya Habib Umar misalkan, murid daripada muridnya Habib Abdullah Syatiri, murid daripada muridnya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Kira-kira Sidin sarikkah lawan pondok di Al-Amin ini, senangkah di dalam kuburnya? Senang, karena kita di sini dalla ala hudan dan Sidin dalla ala hudan, maka Sidin akan mendapati daripada pahala-pahala yang Kajunai dapat, daripada pahala-pahala yang membaca zikir dapat. Ini kada kegampangan, ini adalah investasi akhirat ngarannya. Kada kawa di kotak-kotak. Di Hadramut itu tuh ditarim nangka halusan itu nah, pian 10 menitnya nah. Wah ini pondok 10 lebih soko. Dulu mungkin awalnya Darul Mustafa, sekarang Darul ini. Habib Umar itu bilanya diundang peresmian pondok-pondok Hanyar, apa sih Din? Datang. Karena mendukung daripada proyek-proyeknya Rasulullah, proyek-proyeknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan di sini ada kebakaran, maka artinya motor aku aja nang manuakan kebakaran ini kayak Pak. Ada boleh nang lain, motor aku aja. Seharusnya bersyukur sini ini. Artinya motor ikam, ada pemadam lain kesinian, nyaman lakas padam. Sekarang ini kita kebakaran daripada maksiat. Siapa yang memadamkannya? Itu adalah semua daripada kita umat-umat Rasulullah yang memadamkan daripada itu semua. Kita harus bersyukur. Alhamdulillah orang yang membantu tadi itu. Allahu Akbar. Taruh sekali lagi. Kau aja stop sudah. Angge. Taruh lagi. Angge. Jadi kan toh kita ini harus bersyukur daripada banyaknya orang-orang yang memadamkan. Sekarang kita ini kebakaran maksiat, kebakaran akhlak, akhlakul karimah kita kada ada lagi sudah. Selawar handapan itu dulu kan anak SD. Wah ini anak 3 selawar handap. Oh luar biasa. Dulu bubuhan ulun, masa ini paling kenapa katokan itu. Oh ini kada nah. Wah, artinya tren ini tren. Badu pulang cari-cari ke pulang. Oh luar biasa.
bebinian omah bisa dikisah lagi gendah bebinian gitu. Waduh gini lapang belang. Jadi intinya kita sekarang ini kebakaran daripada maksiat. Jadi kita harus daripada regenerasi. Ini parak sudah tuntungan sekolahan nih. SD, SMP, SMA. Cari anak pian nang paling pintar. Nang kada pintar juga dimasukkan ke pondok. Hakon aja juga guru menggedoh. Sabar aja juga siden. Kalau bang kada hakon ke jenal. Hakon kada ke jenal. Hakon aja juga. Cumannya nak kayak itu pang sudah. Tongnya halus nah. Diisi pala ya ilo hibak kulit kayak sudahnya. Tapi kalau tongnya ganal, memori kalau bahasa ini jangan tong lagi sudah lagi. Ada kisah tong. RAM-nya ganal. Buat tinahu, laki kah? Buat tisorop, laki kah? Buat tifikih, laki kah? Artinya ikamnya ganal babi sih RAM. Artinya RAM 16 giga. Wah, itu. Jadi bari anak yang sekolah itu yang RAM-nya ganal. Jangan RAM-nya nang halus. Bila nang halus kada bapak jua, sidin hakon dia menggadoh. Ya Allah akon disini kejene akon yang gede kejene. Akon ya Allah cuman menang pintar pian akon mana? Akon menang pintar. Ya Allah. Enggak itu. Jadi regenerasi itu penting. Ini kalau masalah-masalah ilmu. Kita ganti topik sedikit lagi. Enggak. Sampai jam berapa sekarang biasanya? Sebutin topik sejam nek. Jadi kita di tempat seperti ini kita harus memperbaharui dan mences daripada taubah ya. Taubah itu harus dices juga. Ujar Imam Haddad, nah hendak ke WC-an aja, santai aja. Karena publik pulang. Kenapa Pak? Kalau hendak ke WC, terus aja. Ada WC di situ nah. Jadi kita harus mences daripada taubat. Kenapa? Karena jar Imam Haddad di dalam kitab Sidin, artinya taubat itu adalah awal langkah daripada ikam menuju daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kada bertaubat kada mau. Jadi diberasihi dulu. Apa ngarannya nih? Hati kita atau ember kita diberasihi dulu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." La'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Maka bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala biar kalian menjadi orang yang sukses. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan tutorial atau resep sukses. Ya kada? Bilanya hendak naik jabatan, banyaki bertaubat. Hendak mencari bini, banyaki bertaubat. Maksudnya belum kawin. Terus lagi. Nang hendak rezeki, banyaki bertaubat. Yang hendak alim, banyaki bertaubat. Pokoknya resep sukses itu kada ada lagi. Kita mencarinya kada di Quran. La'allakum tuflihun. Biar kalian menjadi orang yang sukses, orang-orang yang menang. La'allakum tuflihun. Biar kita menjadi orang yang menang, orang yang sukses. Maka dari itu di dalam riwayat hadis sahih bahwasanya Rasulullah yang kada mempunyai dosa apapun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehari 100 kali. Kira-kira napan dibarasihi sidin? Ada. Cuman ada 2 faidah atau lebih lah mungkin. Ulun kau mikirkan 2 aja Bang dulu. Sekira mempersingkat waktu. Yang pertama adalah melajari biar kita-kita ini menjadi orang yang sukses. Maka dari itu 100 kali nah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang kedua adalah apa tadi? Ya biar kita sukses. Biar sidin terus naik derajat sidin. Biar terus derajat sidin meningkat. Biar umat-umat sidin mau umpati sidin. Biar kita menjadi orang yang sukses. Jadi kita harus memperbanyak daripada taubah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulun memberikan
taubat apabila kita kada bertaubat. Wajib kada kita bertaubat? Wajib kalau. Tapi bilanya ada juga artinya kena aja bertaubat. Bila sudah umur 40 kena bertaubat. Oh, jadi siapa umur ente sampai 40? Jadi siapa umur ente 50, 60? Bahaya daripada memperlambat taubat. Ada 3. Catat ya pondokan anak mencatat. Yang pertama adalah kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Yang pertama adalah apabila ia memperlambat daripada taubat, maka di dalam hatinya tadi akan ada ron. Tahu ron lah. Lain roni. Ron. Kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Ujar mufassirin arti ron itu ada 3. Yang pertama, yang nyaman aja lo dipikirkan adalah apa? Disegel hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan lezat di dalam beribadah, dan disegel hatinya daripada takutan apabila inya melakukan dosa. Jadi bila inya beribadah kada ada rasa manis, bila inya bermaksiat kada ada rasa penyesalan juga, bahkan mungkin dinikmati olehnya. Ini adalah ron, segel. Uma artinya kada tahu-tahu lagi aku artinya menempeleng orang itu biasa aja. Wah, bahaya ini orang ini. Ini rona ala qulubihim. Artinya aku nang kakak itu biasa aja. Bahaya itu kalau sudah biasa-biasa tuh. Artinya aku sembahyang 5 waktu tuh nah. Kada ada rasanya. Ya kakak itu bener nah. Berzikir artinya kakak itu aja. Kada ada rasanya. Jadi apabila sudah hati kita mati rasa ngarannya itu. Pian jangankan hati mati rasa lah. Lidah pian aja mati rasa enggak ya Pak? Hambar artinya hambar terus. Diunjuki sop hambar, diunjuki ayam panggang hambar, diunjuki ini panggang. Nang padas-padas kada ada juga mati rasa ilat. Bagaimana kalau yang mati rasa itu adalah hati kita? Itu adalah yang pertama. Ya Allah kasukre. Yang pertama adalah rona ala qulubihim. Salah satu tafsirnya. Tafsir yang kedua, itu adalah hati kita najis. Najis, penuh kotoran. Tafsir yang ketiga adalah apa? Kada saken. Taros saken. Warna pulang tafsir kebanyakan pulang. Taros imbah itu setelah ron tadi itu adalah inya itu bilanya melambat-lambatkan taubat, maka al-iqad anit ta'ah. Apa iqad anit ta'ah itu? Artinya kada kau beribadah lagi. Itu orang yang kada kau beribadah lagi itu perlu dipertanyakan. Banyak berarti dosa-dosa yang belum minta ampun lagi. Kabanjar, kadiskotik, laju pada motor. Tapi bila sudah majelis taklim nah berhadapan rumah, oma ibarat pada kai, nah, disurung banyak kada mau juga. Bilanya sembahyang kada kawal lagi, sembahyang sunnah tuh ada kawal lagi dah, sembahyang duha, sembahyang taubah, sembahyang hajat, apalagi nang ibaratnya nang fardu-farduin cukup aja sudah. Bagus saja kalau nang fardu aja. Tapi imbahnu nang fardu pun dilalaikan olehnya. Ayo, itu ngaran iqad anit ta'ah. Kada kau lagi beribadah, tasbih kada kau lagi sudah. Itu tuh. Yang ketiga daripada bahaya daripada mentakhirkan taubat, yaitu adalah apa? Yaitu adalah inya itu at-takayyuf ma'ad dzunub. Ujar kita tuh bisa beradaptasi hati itu lawan dosa. Pian awal-awal orang berokok lah, batok-batok dulu. Kerancakan berokok, kada batok lagi. Aku artinya sehat pada orang kada berokok. Karena itu sudah ada ngarannya adaptasi. Jadi hati yang tadi beradaptasi. Beradaptasi lawan nang pelem-pelem kada baik. Beradaptasi lawan nang bubuhan nang apa ngarannya alkohol dan lain-lainnya itu. Jadi sehingga inya beradaptasi dengan maksiat-maksiat tadi itu, sehingga inya merasa karena apa-apa lagi dah. Gawian pokoknya jaga tambang, ya artinya jaga tambang, ya lagi gawian tacot. Kada kau lagi dah kemana-mana. Tapi mudah-mudahan buhan nang tacot-tacot di sini sudah nang buhan nang hijrah seberataan bang sudah.
Jadi itulah bahaya daripada orang yang memperlambat daripada taubah. Maka dari itu adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi kita harus berlomba-lomba untuk mencari daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu mencari? Yaitu adalah di tempat majelis-majelis seperti ini. Jadi kita harus banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Taruskah jam berapa kan tadi mulai? Belum ada sekali melihat bilang sini lihat jam itu nah. Allahu Akbar. Terakhir lagi nah. Karena udah kada nyaman kada nonton manakib judulnya. Ini anjir bertobat belum manakib lagi. Jadi kisah manakib kita bilang. Enggak. Apa gerang manakib itu? Rancak kita mendengar manakib. Mana catatan ulun tadi nah. Jadi intinya daripada manakib itu kita buang ulun kah? Hilang ilmunya sudah. So ya Allah nah ini. Jadi manakib itu ada sebab bukuan kan. Itu adalah sesuatu yang dikumpulkan daripada akhlak-akhlak yang terpuji. Itu adalah manakib. Jadi kada mau bang disambat dari manakib pula nanti di jamban 2 jam kada mau. Sambil berokok peribahasanya. Nah, sembung puting artinya di jamban. Kada mau nang itu. Jadi manakib itu nang baik-baiknya disebutkan. Ya kada? Itulah arti manakib. Hendak tahu manakib itu tuh. Mayuzkaru min khisalil hamidah wal akhlaq. Jadi apa gerang faidah daripada manakib itu? Manakib itu ada 6 faidah. Wah, panjang pulang amne 6 nih. Ayo kamu. Cuman kita pegat-pegat aja. Nang pertama daripada manakib itu adalah nuzulur rahmah minallah jalla jalaluh wa ta'ala fi'ulah. Itu adalah turun daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebutkan daripada nama-nama daripada manakib daripada ulama itu, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah bermanakiban, membaca berzikiran, majelis ta'lim, seberataan itu adalah faidahnya adalah untuk menurunkan rahmah. Kalau sudah dipanjang lebar lagi, kalau sudah karena sampai kena panjang pulang setiap seberapa jam, terus lagi. Yang kedua, daripada manakib itu adalah asy-syafa'ah. Yang mana sudah kita sebutkan tadi syafa'ah. Yang mana itu adalah syafa'ah daripada hadirin, daripada sahibul haul, yang mana mereka nanti saling bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan bebuhan kita-kita ini. Itu syafa'ah. Apa dalilnya? Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Banyak lagi dalil-dalilnya hendak lagi. Terus yang ketiga daripada manakib, itu adalah kita mengambil ibrah wa tafakkur. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Tahulah arti liulil albab. Orang-orang yang mempunyai otak, orang-orang yang mempunyai hati, orang-orang yang mempunyai nurani, maka inya dengan kisah-kisah tadi itu inya bisa mengambil daripada pelajaran-pelajaran. Kada usah jauh-jauh. Artinya gara-gara kada menutup lawang kemalingan. Napa kira-kira kita bisa ambil ibrah di situ? Kawakah ada kita istimbat ibrah di situ? Artinya tiwasnya kada apa? Tiwasnya kada mengunci lawang. Itu kalau nah kayak itu juga tuh modelnya ibrah itu. Maka itu modelnya kan di dalam Al-Qur'an itu bukan hanya orang-orang solihin aja disambat, bahkan tolihin pun disambat. Fir'aun, Qarun, siapa lagi? Haman. Itu disambat karena untuk apa? Ibrah. Laqad kana fi qasasihim. Jadi qasasihim ini adalah kisah-kisah di Quran tadi, baik itu nang salihin atau talihin. Cuman kita kadang menyambat nang masalah talihin. Nyaman hendak menyambat talihin. Itu si di penjara 8 tahun gara-gara apa? Bunuh orang. Artinya kita kalau mau ambil ibrah di situ, jangan coba-coba
membunuh orang, bilanya kada 8 tahun dihajar orang. Angka itu toh. Nah, jadi kita bisa mengambil ibrah daripada manakib daripada Sahibul Hal, manakib daripada Syekh Saman, manakib daripada Ka'abrar, manakib dan lain-lain yang kita sudah saling kita dengarkan tadi. Bisa-bisa ya kita lagi memikir-mikirkan. Nang kayak apa sidin lawan dedang sanakan sidin mengumpulkan tanah gesan apa? Gesan pondok. Nang kayak apa sidin mengumpulkan daripada ham sidin tadi itu. Tahu ham lah. Orang itu kemudian tahu masalah hanya mencari solusi. Jadi ketika sidin datang tadi itu pemangkih ini nih, artinya sedikit lagi orang-orang yang alim. Sehingga sidin mempunyai ham untuk membuat pondok yang mana biar nyaman menuntut ilmu, cepat tepat Fathul Muin. Kayak itu lagi kisahnya udah nanti, artinya udah di sidin dipuji, artinya wah ikamna harap banget metodenya cepat baca Fathul Muin. Itu tuh. Jadi biasanya orang-orang yang mempunyai majlis, orang-orang yang mempunyai pondok-pondok seperti ini adalah asal usulnya adalah dari ham. Ulun tahun 2003 di sini. Kadede Pak Majlis Taklim pemangkih nang ini. Ya kada siapa orang mangkih sini? Siapa orang mangkih sini? Adakah Majlis Taklim bahari nang ini di pemangkih? Aja tap nah udah jauh-jauh. Kayak Pak. Adalah Majlis Taklim nang ini bahari. Ada dak bilanya hendak ke pemangkih sekolah nyaha seberataan orang panah akun sekolah bukan tuha pian akun sekolah lagi lah udah akun lagi sekolah sudah menyekolahkan anak. Iya, majlis taklim ini fungsinya adalah mengingat karena ini pangkatnya melajari nahu soropang ibrah liulil albab itu tuh. Wah ini banyak majlis taklim Karabani, masya Allah, tabarakallah. Majlis taklim yang lain-lainnya mungkin belum pernah hadir lagi. Kalau disambat, enggak. Ya kalau jadi pondok dan majlis taklim ini harus kita dukung. Dengan berkat sidin, murid daripada guru sidin, murid daripada Abah Mahfud mengalir. Nah, kesaldo Abah Mahfud. Artinya si Adul nang dari Mundar. Wah ini bejikiran juga. Bahari gawiannya jam seini ini muarong nih. Buhannya nih kisah mengantukkan bahari jam 11 bah. Di manakah bukan nak? Bahari lagi anom. Muarong di sana. Wah ini masya Allah hadiran nih. Munawarin untuk menyelamatkan daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah sunnatullah nang hadir majlis ta'lim itu umur 40 ke atas. Pian mencari ibu umur 20-an di sini paling 45 nah. Menyuruh suruh berdiri lah umur 20 nah paling 15 nah. Karena memang ini dibikin bukan untuk memondok. Anak memondok nah, takon aja di bulan nang atau di sini nah. Nang umur 20 ke bawah itu ribuan. Tapi dicari umur 40 ke atas berapa ikong? Kebalikannya. Jadi tempat-tempat seperti ini kita dukung. Biar apa? Biar kita terus estafet ini zahirina 'alal haq ini terus. Zahirina 'alal haq ini terus. Sehingga saldo-saldo orang yang dahulu daripada kita itu terus banyak daripada saldo kebaikan. Anggih, itu tadi tak sampai mana tadi? Ibrah. Anggih. Jadi imbah ibrah itu hanya iqtida. Hanya kita mengikuti karena kita tahu sudah gambar tadi itu. Artinya bila kada baik jangan diikuti, bilanya baik diumpati. Maka itu dari apa? Apa jadi dalam Quran? Wa qul lana qul alika min nang sebutingnya lagi. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahumuk tadi. Yaitu adalah mereka itu yang ada di Quran itu, orang-orang solihin itu adalah ulaikal ladzina hadallah. Orang-orang yang sudah diberikan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka wabihudahumuk tadi. Maka dari itu daripada hidayah mereka tadi itu ikutilah. Jangan kita mendengar menakib tadi itu kemudian masuk telinga kanan, apa jadi bahasa bahari? Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Itu kalau seharusnya apa jar? Masuk telinga kanan, jangan keluar lagi. Masukkan ke hati langsung. Masukkan ke otak, ke pikiran. Jadi kita harus mengikuti atau iqtida dengan sahibul ini.
Karena kita bisa mengikuti bahwasanya kalau hendak bercerita tentang kisah Saman panjangnya lagi di awal-awal itu kan banyaknya sudah kayak sidin birrul walidain, sidin menghormati kedua orang tuanya, sidin ketujuh lawan ilmu, sidin apa lagi yang artinya sembahyang mulai bangun sebelum fajar sampai duha dan lain-lain. Kalau kita syarahkan satu persatu jam 3 kira-kira hanya lampihan itu. Jadi kada usah kita sebutkan itu, paham aja kira-kira sudah. Jadi adalah apa tadi? Fabi huda humuk tadi. Dan harus kita tahu bahwasanya Asy-Syaikh Saman tidak mungkin menjadi Asy-Syaikh Saman, Guru Mahfud tidak mungkin menjadi Guru Mahfud, Guru Mukhtar tidak mungkin menjadi Guru Mukhtar. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mungkin menjadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kecuali bittiba' Sayyidil Mukhtar, kecuali bittiba' Habibur Rahman, kecuali mengikuti daripada ajaran-ajarannya Rasulullah, kecuali mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah. Jadi jangan kira Syekh Saman atau yang lain itu kawa hebat seperti itu dengan sidin banyak ibadah. Bujur aja sidin banyak ibadah, tetapi juga ibadah sidin tadi itu muttasil dengan Rasulullah. Jadi siapapun yang hendak mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat, maka inya hendaknya mengikuti mambaul asal, sumber dari segala sumber, yaitu adalah Rasulullah, Habibullah. Itu. Jadi kita jangan lupa itu. Dulu kita di Hadramut itu ada Habib Umar tuh ngomai biasanya kalau nang paham aja panglah. Faqih muqaddam wa mal faqih illa dzarrah min dzarrah Rasulillah. Tidaklah sayyidina al-faqihil muqaddam menjadi sayyidina al-faqihil muqaddam kecuali bisyiddatil ittiba', kecuali adalah orang yang mengikuti dengannya Rasulullah. Jadi kita jangan lupa itu. Jadi kita setiap seseorang kadang-kala kita umpati seutuhnya. Kadang-kadang nang kada baiknya jangan kita umpati. Ini kada arti bila guru fulan menyambat sudah kacak mati itu bang. Kada juga imbahanu guru fulan mungkin nengaran lain maksum, mungkin salah. Ya kalau yang kada salah itu cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman jangan disalah tafsirkan juga ini. Salah tafsirkan ya bukan wahabi kena artinya Quran hadis. Jangan juga harus juga kita belajar Quran hadis itu dengan siapa? Itulah dengan mereka ini. Terus lagi yang keempat adalah tadi yang berapa sudah? 4 yang kelima ya Allah. Yaitulah tathbitul fuad, untuk menguatkan daripada hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Jadi cerita-cerita ini kalau masih iman kita lemah, berarti nang salah telinga kita bukan kisahnya. Ya kada? Telinga kita yang salah berarti. Kisahnya bujur aja. Kisahnya menguatkan daripada hati-hati kita. Maka dari itu jar ulama al-hikayatu jundun min junudillah yusabbitu biha quluba auliyaihi, dan riwayat sebutnya adalah yuqawwi biha imanal muridin. Itu diriwayatkan daripada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, yang mana hikayat-hikayat sholihin itu adalah fungsinya adalah untuk menguatkan hati-hati kita. Rasulullah itu kurang apa lagi? Sidin itu cuma sebagai cermin pentulan. Jadi kalau khitab itu kepada Rasulullah berarti itu pada hakikatnya kepada kita, bukan kepada sidin. Jadi adalah untuk menguatkan iman-iman kita yang seperti ini nih. Terus lagi yang terakhir, yaitu adalah ini. Wa inna hadza lahwal qasasul haqq. Apalagi nang la ilaha illallah azizul hakim dah. Intinya daripada ayat ini, untuk ingat limbahnya, yang mana adalah fungsi daripada ini cerita-cerita adalah ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. In hadza lahuwal qasasul haqq fa'lamu annahu la ilaha
Ya pokoknya nah itu wa min ilahin illallah. Intinya daripada kisah ini adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kita tahu bahwasanya as-saqi baqi, biar kita tahu bahwasanya orang zat yang meluruhkan banyu itu masih ada lagi. Jangan kira guru fulan meninggal habis sampai di situ, kada. Tetapi Allah Subhanahu wa taala terus meluruk daripada rahmat dan ampunan dan maghfirah dan karunia-Nya bagi orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fi ulah. Sekarang ini kita kekurangan talab, kekurangan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dari kita hidup bangun daripada tengah malam meminta, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan maqamat wal ahwal seperti fulan, seperti fulan, seperti fulan. Allah itu masih ada dan terus ada dan terus memberikan. Tidak menutup kemungkinan zuriat daripada zuriat kita lebih hebat daripada guru yang sudah meninggal. Tidak lebih hebat daripada yang aulia sudah meninggal. Tetapi itu dengan as-saqi baqi, barang siapa yang hendak itu, maka hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berijtihad, kita mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak, itu toh. Ini sudah cukup sampai di sini. Cuman ulun hendak menyebutkan karena guru Junai hendak membangun masjid terakhirnya. Sudah habis sudah. Enggak. Ya kalau bangun masjid kah kadakah? Bagus kah bangun masjid kadakah? Siapa namanya menyambat kada bagus bangun masjid? Ayo memang ke tangan nah. Nang kada bagus bola masjid siapa? Siapa yang menentang membangun masjid? Di Tarim itulah, pian di haul toh nang halus nang itu tuh. Masjid Ba'alawi, Masjid Segaf, Masjid Jame', Masjid Syekh Ali, ya Allah, tuh Masjid Abu Bakar Sekran. Pokoknya nah halus itu aja nah. Cuman kalaunya bersembahyang Jumat harus dihitung syaratnya. Jangan jauh dia tuh bersembahyang Jumatan bila kurang daripada syaratnya. Jadi harus kita hitung karena ada masjid nang mencukupi syarat nang kawa di sembahyang Jumat. Jadi kalau pondok kita mencukupi syarat daripada sembahyang Jumat, maka kita sembahyangi. Bilanya kada, jangan kita sembahyangi. Maksudnya jangan sembahyangi Jumat. Nang lainnya kita sembahyangi. Ya kalau kayak itu tah. Jadi di dalam hadis Sayyidina Utsman ditanya, artinya wahai Sayyidina Utsman pian ini kenapa jadi wani membesarkan masjid daripada Nabi itu? Kada waninya bahari membesarkan itu. Bahkan ketika itu oleh Tarmim itu menangisan para sahabat karena ini adalah athar min athari sayyidil wujud, sayyidil ahbab. Menangisan para sahabat. Maka ditanya, maka dijawab oleh Sayyidina Utsman, bahwa man bana masjidan kana lahu baitan fil jannah, atau wa ma ma'nal hadis yani, barang siapa yang membangun masjid maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun masjid, nanti juga membangun rumah akan dia di akhirat kelak. Jadi ini harus kita dukung. Di sini man bana masjidan, bukan anak yang bikin atau ente, tapi man. Sighatul umum lah. Artinya siapa saja yang membikin, baik inya sorangan atau bako kumpulan. Jangan nanti guru Junai aja. Jadi kita seberataan membangun masjid itu, baik dengan duitnya, baik dengan tanahnya, baik dengan tenaganya. Karena ini masjid adalah sesuatu yang luar biasa. Pian tahulah sejarah masjid. Napa gerang masjid ini? Enggak, pasakan 11:30 ya Allah, setengah jam, sampai per jam lagi. Bilang tahun sekali ya. Setahun 3 kali. Bilang nak ke WC. Kalau kan ada kawan jangan bersupanan kada diembat juga. Masjid itu tahulah pian. Masjid itu adalah sesuatu yang dikedepankan. Nah, ada bulik-bulik juga. Enggak. Kada nang WC Bang. Dikedepankan oleh Allah Subhanahu
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sidin Rasulullah awal datang ketika hijrah. Napa yang dipikirkan Sidin membangun pertama? Apakah rumah Sidin? Apakah rumah bini Sidin? Kada. Tetapi jadi Sidin ngetahu membangun masjid. Biarkan artinya kan tahu untaku itu duduk sendirinya, di mana unta itu duduk maka disitulah kita bikin masjid. Bahkan Rasulullah ketika sebelum sampai Madinah, Sidin membikin masjid juga di Kuba ngaranna. Masjid Kuba. Padahal Sidin di situ sekitar 4 hari aja. Sekitar 4 hari aja Sidin di sana membangun masjid. Ya Allah. Kalau dipikir-pikir ke sana membangun masjid 4 hari aja di sana. Tapi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa hidup kecuali dengan masjid. Dikatakan oleh Imam Samhudi di dalam kitabnya bahwasanya ada sekitar 9 masjid yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Enggih, yang kita tahu adalah Masjid Quba dan Masjid Madinah, dan masjid yang satunya adalah di Dzul Hulaifah di sana, dan lain-lainnya. Ada 9 masjid yang dibangun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nang ulun hendak poinnya. Masjid itu kesan apa kan? Apakah kesan sembahyang Jumat aja? Ataukah kesan sembahyang 5 waktu aja? Masjid itu fungsinya kalau di zaman Rasulullah adalah semua sesuatu di masjid. Baik itu pertemuan-pertemuan, baik itu apa ngarannya musyawarah, baik itu ilmu agama, bahkan sebahagian daripada tawanan dipasung di masjid. Bahkan masjid di zaman itu adalah mustashfa atau apa ngarannya, jadi kita tuh rumah sakit. Jadi masjid itu tuh banyak benar fungsinya. Jadi jangan kita fokuskan bahwasanya masjid itu hanya cuman untuk beribadah aja atau hanya dengan pelajaran agama aja. Tetapi tidak, semua sesuatu itu di masjid tapi dijaga kebersihannya. Maka dari itu masjid itu di zaman dahulu tuh banyak pengaruhnya. Bahkan dikatakan 4 universitas pertama di dunia itu dari masjid asalnya. Yang pertama adalah universitas yang pertama di Kairawan sana, adalah di Fas atau Maghrib sana. Jadi di situ tuh pertama kali dibangun daripada universitas. Yang mana universitas maksudnya tuh ilmu agama dan juga ilmu yang tidak agama. Yang kedua adalah Jami'ul Azhar, yang ketiga adalah Jami'ul Mansur, dan yang keempat adalah Jami' Tunis. Oke, itu aja kira-kira cukup daripada yang ulun hendak sampaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita malam ini diampuni semua dosa-dosa kita. Tidaklah kita guring malam ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita guring malam ini kecuali rasa hikit dan dengki daripada hati kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita guring malam ini kecuali kita melian atau penuh hati kita dengan takwa dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga para guru-guru kita yang sudah meninggal dan yang dihauli diampuni dosa Sidin, diangkat derajat Sidin, dan mudah-mudahan zuriat dan maupun zuriat yang bujur atau zuriat yang secara ilmu, yang mana mudah-mudahan mereka semua juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melihat malam ini kepada hati-hati kita, yang mana hati-hati kita ini penuh dengan kotoran, sehingga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para anak-anak kita menjadi anak-anak salihin. Salah satu daripada anak kita menjadi ulama, salah satu daripada anak kita menjadi lampu pelita kita, sehingga nanti kampung-kampung kita penuh
dengan cahaya nurnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adzab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkanlah umur mereka ya Allah, panjangkanlah ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mintakan kepada para habaib, para alim ulama, para undangan sekalian, diharap menuju rumah guru kita sebelah sini. Nah, jadi untuk bersilakan berdiri para habaib dan para undangan dari para aparatur pemerintahan untuk menuju rumah guru kita, dan juga sebagian para lainnya tetap bertahan sebagian dan juga untuk menuju mushola tahfiz di depan mushola ini. Itu lelakian banyak disediakan di mushola tahfiz yang ada di muka mushola ini. Nah, jadi silakan tuju masing-masing aja, itu di samping juga ada disediakan di samping kiri kanan. Pokoknya tolong dimakan-makan daripada hadiah, daripada sumbangan nang malam hari ini disediakan panitia menyediakan. Sekali lagi nawi itu semua gadin. Enggaklah niat puasa ya lebih. Nah, itu aja. Jadi sekali lagi kami mintakan kepada para habaib, para alim ulama tadi untuk menuju rumah guru kita. Nah, terus ke muka. Sebagian di musala tahfiz itu banyak disediakan. Jadi tolong jangan kada makanan, belikan dulu. Nah, jadi sekali lagi kami mengucapkan mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandal sudah dipindahkah? Sandal bubuhan habaib, tamu-tamu sudah dipindahkanlah di muka. Sudah bertahan dipindah.